Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan badan kepada kita. Kalau ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah hati kita, jiwa kita. Mudah-mudahan dengan penyucian jiwa yang selalu kita lakukan, mudah-mudahan iman yang ada dalam hati kita tetap terjaga, terpelihara. Dan kita berharap mudah-mudahan iman itu terus bertambah. Biarlah badan kita ini memanglah alaminya semakin tua badan kita ini bukan semakin kuat, semakin lemah, tapi kita ingin iman yang ada dalam hati kita itu semakin hari semakin kuat. Meskipun kita sudah tua, badan kita lemah, tapi kita berharap iman kita tetap kuat dan terus bertambah kuat. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini adalah untuk menambah keimanan kita, menguatkan jiwa kita, sehingga insya Allah kita akan melihat bahwasanya dunia yang kita jalani ini tak seberapa nilainya. Akhirat yang menjadi tujuan itulah yang kita lihat sebagai yang berharga dalam hidup kita, sehingga kita tidak mau hilang tumpuan, tidak mau hilang fokus, karena akhirat adalah lebih baik dari dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita terus melakukan penyucian jiwa, bertambahlah keimanan kita kepada Allah, semakin teguhlah keyakinan kita kepadanya, dan lebih dari itu adalah Allah bukakan pengetahuan, yaitu yang tidak kita ketahui dan mungkin tidak diketahui oleh orang-orang biasa, tetapi kita dapat mengetahuinya. Kata orang, Allah singkapkan sedikit, yaitu pengetahuan yang tersembunyi. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat yaitu mengetahui yang tersembunyi. Tersembunyi bagi orang awam, tetapi tidak bagi orang yang selalu melakukan penyucian jiwa. Jauh beda antara Nabi Ya'qub alaihi salam dengan anak-anaknya. Nabi Ya'qub adalah seorang nabi yang selalu melakukan penyucian jiwa. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam dapat mengetahui apa yang tak diketahui oleh anaknya. Walamma fasalal airu, yaitu ketika rombongan Nabi Yusuf itu sudah berangkat. Nah, rombongan Nabi Yusuf alaihi salam, rombongan yang membawa pakaian Nabi Yusuf alaihi salam. Karena Nabi Yusuf alaihi salam di Mesir, Nabi Ya'qub alaihi salam di Palestina. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang kita ketahui dalam ceritanya, yaitu Nabi Yusuf memberikan pakaiannya, baju gamisnya, untuk dibawa kepada ayahnya di Palestina dan untuk diberikan kepada ayahnya. Maka pakaian itu dibawa oleh rombongan. Falamma fasalal airu qala abuhum, maka berkatalah Nabi Ya'qub alaihissalam ketika rombongan yang membawa baju gamis Nabi Yusuf itu sudah bergerak meninggalkan Mesir menuju Palestina, inni la ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku telah membau bau Yusuf. Membau bau Yusuf bermakna Nabi Ya'qub alaihissalam mampu membau, yaitu menangkap dengan hidungnya bau baju Yusuf yang baru bergerak dari Mesir. Padahal jarak antara Mesir dengan Palestina itu sungguh jauh sekali. Kira-kira kita bisa tidak menangkap bau baju anak kita? Yang anak kita itu umpamanya di Jawa sana dan kita di Sumatera ini, mampu tidak kita menangkap bau baju anak yang ada di tanah Jawa sana? Nah, Nabi Ya'qub alaihissalam membau bau baju Yusuf alaihissalam. Laula antufannidun, kemudian Nabi Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya, kalaulah kamu memiliki ilmu, mengetahui apa yang kamu ketahui, yang aku ketahui, maka kamu tidak akan membodohkanku. Tetapi apa yang dikatakan oleh anak-anak Nabi Ya'qub kepada Nabi Ya'qub alaihi salam? Tallahi, mereka bersumpah
Demi Allah Subhanahu wa taala, innaka lafi dhalalikal qadim, wahai ayahanda, engkau ini berada dalam kesesatan yang lama dahulu, yaitu masih juga menyangka Yusuf itu masih hidup. Nah, karena Nabi Yakub alaihissalam meyakini bahwasanya anaknya Yusuf masih hidup, tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya, yaitu anak-anak Nabi Yakub yang lainnya yang bersama dengan Nabi Yakub alaihissalam sudah menganggap Yusuf itu telah meninggal dunia. Nah, ketika baju gamis Nabi Yusuf itu dibawa oleh rombongan, maka Nabi Yakub membaunya. Itulah yang disebut dengan ma'rifat, yaitu mengetahui. Nabi Yakub mengetahui apa yang tidak diketahui oleh anak-anaknya yang lain. Mengapa ini bisa berlaku? Penyucian jiwa yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam, sehingga dengan penyucian jiwa itu Nabi Yakub memiliki ma'rifat. Ma'rifat artinya pengetahuan yang tersembunyi dari yang biasa, orang-orang biasa. Tapi Nabi Yakub mendapatkannya karena berlaku penyucian jiwa. Seperti yang kita sebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum ini. Karena pertemuan kita ini sambung bersambung ya. Dari yang sebelum ini, kemudian kita tambah lagi, sehingga nanti satu ketika kalau kita kumpulkan semua pengajian yang berkaitan dengan penyucian jiwa ini, kita akan mendapatkan satu pengetahuan yang menyeluruh insya-Allah, sehingga memotivasi kita, membangkitkan semangat kita untuk menyucikan jiwa. Bahwasanya penyucian jiwa yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk keberuntungan kita, supaya kita menjadi untung, bermanfaat. Apa yang kita lakukan itu tidak hanya kita lakukan semata-mata sebagai menjalaninya begitu saja, tetapi kita menjalaninya dengan keilmuan yang mendalam. Sehingga tak samalah perjalanan hidup Nabi Yakub alaihissalam dengan perjalanan anak-anaknya yang lain yang tidak menyucikan jiwa. Karena dari awal sudah kita sebutkan bahwasanya pada diri anak-anak Nabi Yakub yang bersepuluh itu adalah penuh dengan kedengkian kepada saudaranya, tidak percaya kepada ayahnya, bahkan berburuk sangka kepada ayahnya. Ini adalah pertanda kekotoran jiwa. Nah, Nabi Yakub alaihissalam dengan penyucian jiwanya menahan kerenah atau perangai anak-anaknya itu, karena mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkannya. Yang penting adalah bagaimana menjalin hubungan dengan Allah. Fasabrun jamil, bersabar, dan sabar itu adalah satu keindahan yang pasti akan berbuah manis. Nah, buah manisnya itu adalah memang betul, yaitu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup, dan baju yang dibawa itu adalah memang baju Yusuf, dan memang Nabi Yusuf yang memberikan baju itu. Kemudian baju itu ketika diletakkan di muka Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub yang tadinya tak dapat melihat, dengan baju Yusuf, baju anak yang sangat ia cintai itu, membuat matanya kembali melihat. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, sungguh suatu keistimewaan. Ini adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu kita pahami. Siapa yang akan memahami kejadian-kejadian yang luar biasa seperti ini adalah orang yang memiliki kesucian jiwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk terus menyucikan jiwa kita, sehingga kita dapat melihat sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yang akan menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah hari meskipun badan kita semakin tua, renta, lemah, tetapi iman kita mudah-mudahan semakin kuat, semakin kokoh. Barakallahu li wa lakum, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.